Bara Putra Cahyana. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada Ustadz. Ya, sebelum itu eh, saya adalah lulusan kelas 12 yang sedang menghadapi UTBK ini. Ya, saya minta tolong kalau boleh didoakan agar saya diterima di PTN pilihan saya. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan adalah eh, eh, banyak orang yang bilang kalau apapun yang kita lakukan di dunia ini harus didasarkan pada Allah. Jadi alasannya karena Allah. Nah, jika kita mengucapkan istighfar dan alasannya karena ingin mendapat ampunan dari Allah, apakah itu juga termasuk karena Allah juga? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah yang masih memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam. Salat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang masih tetap istiqomah untuk belajar Islam, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Adapun setelah memuji Allah dan bersolat kepada Rasulullah, saya mengajak kepada diri saya dan antum untuk senantiasa istiqomah mempertahankan akidah kita hingga akhir hayat, istiqomah berjalan di jalan kebaikan dan bersabar berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh akhina Muhammad Bara Putra yang menanyakan tentang bagaimana jika seseorang itu melakukan amal perbuatan semisal beristighfar dengan niatan ingin mengharapkan ampunan dari Allah. Karena yang dipahami, setiap amal ibadah seseorang itu haruslah diniatkan mengharapkan ridhonya. Bagaimana kalau itu diniatkan mengharapkan ampunannya? Persoalan niat ini itu adalah persoalan yang sangat penting, tetapi juga sangat sulit. Sangat penting karena niat ini nanti akan erat kaitannya dengan diterima atau tidak diterimanya amal kita. Kalau niatnya salah, maka jelas segala kebaikan yang kita lakukan itu tidak diterima. Semisal kita berniat karena mengharapkan pujian dari orang lain, atau berniat karena manusia, maka niat yang seperti itu akan menjadikan amal ibadah kita menjadi tertolak. Niat ini juga sesuatu yang sangat sulit. Seorang ulama sekaliber Imam Sufyan bin Sa'ad Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu dalam diriku yang lebih sulit bagiku daripada memperbaiki niatku. Jadi memurnikan niat hanya semata-mata karena Allah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan itu mungkin kita pernah mengalami dan merasakannya. Apa itu sesuatu hal yang tidak boleh kita tawar lagi, bahwa seluruh amal ibadah kita itu haruslah kita niatkan semata-mata karena menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang tidak bisa kita tawar. Niat awal kita melakukan amal perbuatan itu, amal kebajikan atau ibadah, itu semata-mata karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya.
kita sholat, kita puasa, kita zakat, ya, kita menutup aurat, kita thalabul ilmi, dan bentuk-bentuk ibadah yang lain, itu semua kita niatkan semata-mata karena menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi harapan dari amal perbuatan atau amal ibadah yang kita lakukan itu bisa menyesuaikan dengan ibadah itu sendiri. Ya. Jika kita melakukan amal ketaatan berupa membaca istighfar, maka kita boleh berharap dengan adanya membaca istighfar itu Allah akan mengampuni dosa kita. Itu harapan. Contoh lagi, misalkan ketika kita mengamalkan zikir pagi dan petang dengan harapan supaya Allah memberikan kebaikan dan perlindungan kepada diri kita, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi motivasi utama dia melakukan hal itu semata-mata karena menjalankan ketaatan. Tetapi harapan dari amal perbuatan yang kita lakukan itu bisa bermacam-macam sesuai dengan amal ibadah kita. Kita misalkan setiap malam Jumat atau hari Jumat membaca surah Yasin atau surah Al-Kahfi, ya, dengan harapan bisa mendapatkan kebaikan dan pahala dari kita membaca surat tersebut, itu sesuatu yang boleh. Tetapi niat utama kita menjalankan itu semata-mata karena itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ketika beliau mensyarah hadis yang berkaitan dengan niat, beliau membagi niat itu ada 3. Yang pertama, niat karena mengharapkan pahala, itu ibaratnya seperti pedagang yang mengharapkan keuntungan. Yang kedua, niat karena takut akan azab dan siksa Allah, itu seperti niatnya seorang budak atau pelayan terhadap majikannya. Dan yang ketiga, niat karena cinta kepada Allah. Ketiga-tiganya adalah bentuk harapan dan niat yang diperbolehkan. Tetapi Imam An-Nawawi membandingkan lebih baik mana niat karena takut kepada Allah dengan niat karena mahabbah atau cinta kepada Allah. Maka beliau menyampaikan niat karena mahabbah, cinta kepada Allah, itu lebih baik daripada niat karena takut atau karena mengharapkan pahala Allah. Jadi boleh ketika akhina Muhammad Barasaputra beristighfar, kemudian dia berharap dengan istighfar itu Allah akan mengampuni dosanya. Ya. Ketika menjalankan ibadah istighfar itu semata-mata karena menjalankan perintah Allah, tapi harapan dari ibadah itu agar supaya Allah mengampuninya, itu sesuatu yang diperbolehkan. Intinya selagi itu berujung kepada Allah, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan perlindungannya Allah, itu sesuatu harapan yang diperbolehkan di dalam kita beramal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, wabil khusus kepada yang bertanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.